wakas masjid sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp22.362.000. Kemudian imam sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.744.000. Infak lain-lain Rp100.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.259.000 sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp21.947.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian kadoan wakas masjid Al-Itikaf Kota Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang hari kita mulai kepada seluruh jamaah dipersilakan untuk maju memenuhi barisan sosok mulai paling depan terlebih dahulu. Monggo. Kemudian bagi jamaah yang komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah memasuki, untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau terutama Bapak Ustaz Haji Suharyanto Esa maupun Bapak Sukasno disilakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan dan perkenannya sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah yang diperintahkannya. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berkenan untuk memberikan tambahan karunia dan kenikmatan yang lebih banyak kepada kita. Baik untuk kehidupan dunia, lebih untuk kehidupan akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, usia negara kita sampai saat ini mulai dari diproklamasikan kemerdekaan tahun 1945 sudah berusia 80 tahun lebih. Kita masih ingat dalam ulang tahun kemerdekaan tahun ini di akhir bulan terjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan. Ada demonstrasi di mana-mana, bahkan sampai menyebabkan banyak korban. Tidak hanya yang terluka, tapi bahkan sampai ada yang harus memberikan nyawa. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bermuhasabah, introspeksi. Meskipun beberapa orang telah menyampaikan di antara sebab-sebab terjadinya kerusuhan adalah karena tersumbatnya saluran demokrasi yang mana aspirasi dari rakyat yang mestinya menjadi bagian penuh dari para wakilnya ini terasa belum tersampaikan, bahkan terasa berbeda. Justru yang kelihatan sebaliknya, kita masih melihat banyak di antara saudara kita yang hidupnya sungguh masih memprihatinkan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar dalam hidupnya, sementara sebagian yang lain menunjukkan kegembiraan, flexing, kebahagiaan di tengah-tengah saudara saudarinya yang masih banyak menderita.
Itulah yang kita lihat sehingga terjadi peristiwa karena kemarahan memuncak melihat adanya kesenjangan sosial yang semakin mengarah. Sidang Jumat rahimahumullah, baginda Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadis bagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tudhir sama tadi di akhika fa yarhamullahu wa yahtarika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu, karena jika demikian Allah akan merahmatinya dan malah akan memberimu musibah. Hadis ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya rasa empati, sehingga kita tidak diperbolehkan ketika masih menyaksikan saudara kita yang hidup dalam penderitaan, yang hidup dalam kemiskinan, yang tengah mendapatkan musibah, kita kemudian justru mempertontonkan kegembiraan, kesukariaan yang berlebihan. Karena apa? Karena dengan demikian akan semakin menambah penderitaan saudara-saudara kita yang tengah menderita, akan menjadikan semakin susah saudara kita yang hidupnya betul-betul masih dalam kesusahan. Sidang Jumat rahimahumullah, sebagaimana kemarin dalam kehidupan yang semakin terkendali dengan adanya medsos yang semakin merata ini, setiap kejadian di satu tempat bisa dengan cepat diketahui oleh orang-orang di tempat yang lain. Satu contoh misalnya, ungkapan kegembiraan yang berlebihan ketika para pejabat mendengar berita akan dinaikkannya gaji maupun tunjangan, sehingga mereka berjoget ria, mereka bersukaria, padahal apa yang mereka lakukan itu bisa tersiar ke seluruh penduduk tanah air, sementara rakyat sebagian yang masih hidupnya dalam kesulitan pun ikut bisa menyaksikan, sehingga menjadikan satu ironis. Mestinya bangsa ini harus berempati kepada saudaranya yang masih dalam penderitaan. Bahkan mestinya yang kuat harus menolong yang lemah, yang kaya harus membantu yang miskin dan sebagainya. Tetapi karena hilang rasa empati itu, justru yang nampak pada sebagian pejabat-pejabat kita mempertontonkan hal-hal yang sungguh itu bisa menyulut kecemburuan sosial, bahkan sampai pada kemarahan publik. Sidang Jumat rahimahumullah, oleh karena itu hendaklah dalam kehidupan ini kita kembali kepada tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah telah mengingatkan di setiap saat di perjalanan waktu ini, semua orang akan mengalami kerugian yang sangat
dosa. Tidak peduli apakah dia itu orang biasa, orang miskin, ataupun orang kaya sebagai pejabat tinggi, semuanya akan merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan gemar beramal soleh, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian di antara mereka mau untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan agar tetap berada pada jalur yang benar, berpegang teguh pada kebenaran, dan agar mereka bersabar untuk hidup di dalam aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan amal soleh yang dilakukan dalam kehidupan, baik amal yang bersifat vertikal seperti sholat, puasa, dan sebagainya, termasuk juga amal-amal yang berdimensi horizontal, sosial. Kemudian juga akan lebih sempurna lagi ketika dalam kehidupan itu mereka mau untuk saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekarang ini yang terjadi, banyak orang mengaku beriman tapi malas dalam melakukan amal kebaikan. Banyak orang mengaku beriman tetapi ternyata dalam kehidupannya tidak suka untuk melakukan tausiah, saling mengingatkan. Ada yang maunya hanya mengingatkan saja, tetapi kalau diingatkan tidak diterima, tidak mau menerima, egois. Baik itu rakyat biasa maupun pejabat, sekarang ini banyak yang seperti itu. Kalau mengkritik mau, kalau dikritik tidak mau. Meskipun menjadi pejabat bilang siap untuk dikritik, tetapi ketika ada yang mengkritik ternyata tidak mau memperhatikan, bahkan terkesan senantiasa mengaku dirinya paling benar. Hal-hal seperti inilah sesungguhnya yang bisa menjadikan kehidupan ini semakin tidak terarah. Mau kemana kita berjalan ini kalau tanpa landasan iman dan semangat beramal soleh, serta mau untuk saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Sidang Jumat rahimahumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya kesuksesan yang sejati itu akan bisa dirasakan seseorang bukan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Sehingga kalau seseorang itu perhatiannya apa yang dikerjakan, apa yang diperebutkan itu hanya sebatas duniawi saja, maka tentunya dia akan termasuk orang-orang yang sangat merugi. Bisa jadi menduduki jabatan tinggi, bisa jadi mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah dengan segala macam fasilitas kehidupan dunia yang dirasakan sebagai satu keberhasilan, satu kesuksesan.
Tetapi apalah artinya itu semua? Ketika kelak dalam kehidupan abadi, dia akan dimurkai dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua yang bernafas akan merasakan kematian. Tidak peduli apakah dia itu rakyat biasa atau pejabat tinggi. Tidak peduli apakah dia itu orang miskin harta atau orang yang berlimpah harta. Tidak peduli apakah dia itu laki atau perempuan. Semuanya yang bernafas ini akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan untukmu itu kelak dari kiamat. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan dalam keadaan apapun di dunia ini, baik menjadi pejabat lebih-lebih, menjadi orang kaya, menjadi rakyat biasa, dan lain sebagainya, semua aktivitas yang dilakukannya senantiasa dipantau, dicatat, dan akan diberikan balasan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok dalam kehidupan akhirat. Faman tuzika min nari wa fil jannati faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses, yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sidang Jumat rahimahumullah, kita diingatkan agar tidak dilalaikan dengan berbagai macam kondisi kehidupan dunia yang semakin menarik dan menggiurkan. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak ada lain hanya merupakan kesenangan yang menipu. Sesenang apapun, sesukses apapun, seberhasil apapun kita bisa meraih duniawi, suatu saat pasti dunia itu akan kita tinggalkan. Sehingga kita ketika meninggal dunia tidak punya bekal untuk menjadi kehidupan akhirat, maka disitulah kita akan dinilai menjadi orang-orang yang betul-betul merugi. Kenapa? Karena dalam kehidupan abadi kita akan mendapatkan balasan dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dalam kehidupan dunia yang singkat ini kita bisa menjalaninya dengan baik, dengan mengikuti aturan syariat yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pantas untuk berharap insya Allah di kelak kemudian hari dalam kehidupan abadi kita akan menjadi orang yang sukses, yang beruntung, karena akan diselamatkan dari siksa neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kuncinya kita harus bisa mengendalikan nafsu kita, mengendalikan diri kita dalam status apapun. Insya Allah kalau kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan termasuk orang yang sangat beruntung. Tetapi ketika kita tidak bisa menahan, mengendalikan nafsu kita, maka dalam status apapun tentu kita akan termasuk orang yang sangat merugi. Kenapa? Karena nafsu itu keberadaannya hanya akan selalu memerintahkan pada kita untuk melakukan kejahatan. Itulah perlunya kita
untuk senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari nafsu yang buruk, dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan nafsu kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salihin wa aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bersama-sama mari kita memohon kepada Allah dengan kemungkinan untuk menjaga keamanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim ala sayyidina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.